Pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira, permainan dengan Rivera semakin padu. Bruno Moreira dan Francisco Rivera, dua pemain yang menjadi dalang di balik kebangkitan Persebaya Surabaya beberapa laga terakhir. Kombinasi keduanya menjadi motor kebangkitan Persebaya Surabaya di bulan Maret setelah terpuruk pada Januari hingga Februari. Bruno mengatakan, tidak ada hal khusus sehingga ia bisa padu dengan Rivera saat bermain bersama Persebaya Surabaya. Kuncinya adalah berlatih setiap hari, sehingga chemistry bisa dibangun saat berlaga dengan Persebaya Surabaya, tidak hanya sesama pemain Persebaya Surabaya, namun secara menyeluruh dengan gaya permainan yang diinginkan pelatih. Saya pikir tidak ada rahasianya, karena pada mulanya dia adalah pemain baru di sini, dan kita juga mengubah banyak pemain di tim, jadi untuk menciptakan chemistry, itu butuh waktu. Sekarang, semua orang bisa melihat bahwa permainan kami berjalan lebih baik, kami mengerti satu sama lain, kata Bruno Moreira. Musim ini Bruno Moreira mencatatkan 25 penampilan dengan 6 gol dan 3 assist. Dalam menyerang, Bruno adalah pemain yang tangguh dengan mengoleksi 26 tembakan, 17 diantaranya mengarah ke gawang. Ia juga rajin dalam membantu pertahanan, 38 tackle, 36 intercept, dan 1 sapuan. Sementara Rivera, mencatatkan 23 penampilan dengan 7 gol dan 5 assist. Dalam menyerang ia menorehkan 35 tembakan, 17 diantaranya mengarah ke gawang. Kami tetap bekerja keras sisa laga dan berusaha finish yang terbaik. Kami yakin akan bermain lebih baik lagi, pungkas Bruno Moreira. Rapor apik dua pemain didikan Persebaya Surabaya di Timnas Indonesia usai bungkam Bahrain di GBK. Timnas Indonesia kembali mencatat sejarah dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Gol tunggal yang membawa kemenangan Garuda dicetak oleh Ole Romeni berkat assist cermat dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini tidak lepas dari performa gemilang dua pemain yang merupakan produk asli Persebaya Surabaya. Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand tampil luar biasa dan menjadi kunci kemenangan Indonesia. Ridho tampil solid di lini belakang dengan intersepsi dan clearance penting yang menggagalkan serangan Bahrain. Keberaniannya dalam duel udara serta kecermatannya dalam membaca permainan membuat lini pertahanan Indonesia tetap kokoh. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menunjukkan kreativitasnya dengan pergerakan lincah dan visi bermain yang luar biasa. Assist yang diberikannya kepada Ole Romeni menjadi bukti ia mampu tampil di level tertinggi. Performa apik Rizky Ridho tercermin dari statistik impresifnya sepanjang 90 menit pertandingan. Ia mencatatkan 6 clearance, 2 intercept, 1 tackle, serta akurasi umpan mencapai 78%. Selain itu, Ridho juga sukses dalam semua duel udara yang dilakukannya. Dengan catatan ini, tidak heran jika ia mendapatkan rating tinggi dalam laga kontra Bahrain. Marcelino Ferdinand juga tampil cukup aktif meskipun ada beberapa momen di mana ia kehilangan bola. Dalam 73 menit bermain, ia mencatatkan 3 tembakan, 2 percobaan dribble, dan 1 assist yang menentukan. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, kedua pemain ini tampaknya akan menjadi pilar utama Timnas Indonesia. Menilik opsi pulangkan dua mantan terindah Persebaya Surabaya ke GBT, total harganya mencapai 9,03 miliar. Persebaya Surabaya tengah menyusun strategi untuk memperkuat skuadnya di Liga 1 Indonesia 2025-2026. Klub berjuluk Green Force itu berpeluang besar memulangkan dua mantan bintang yang kini bermain di Persib Bandung dan Persis Solo. Setidaknya 70% skuad musim ini akan dipertahankan oleh Persebaya Surabaya. Sementara itu, 30% sisanya kemungkinan akan digantikan oleh wajah-wajah baru yang bisa memberi dampak signifikan bagi tim. Dua nama yang santer dikaitkan dengan kepulangan ke Persebaya Surabaya adalah Rahmat Irianto dan So Yamamoto. Kedua pemain tersebut memiliki ikatan emosional kuat dengan klub dan bisa menjadi tambahan berharga untuk musim depan. Rahmat Irianto merupakan bek kanan yang kini membela Persib Bandung. Pemain berusia 25 tahun ini adalah produk asli Persebaya Surabaya dan sempat menjadi salah satu andalan sebelum hengkang ke Persib pada Liga 1 Indonesia 2022-2023. Bersama Persib, Irianto sukses meraih trofi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Pencapaian ini menjadi hal yang belum pernah ia rasakan saat masih memperkuat Persebaya Surabaya. Musim ini, Irianto tampil dalam 12 pertandingan bersama Persib Bandung. Sayangnya, cedera ACL membuatnya harus menepi cukup lama dan belum bisa kembali ke performa terbaiknya.
Kontraknya di Persib Bandung akan habis pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Situasi ini membuka peluang bagi Persebaya Surabaya untuk memulangkan sang pemain dengan status bebas transfer. Berdasarkan data Transfermarkt, harga pasar Irianto saat ini mencapai 4,78 miliar. Dengan nilai tersebut, Persebaya Surabaya bisa mendapatkan jasa mantan kaptennya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Statistik Irianto di Liga 1 Indonesia 2024-2025 cukup menarik untuk dikaji. Ia mencatatkan passing akurasi 90% dengan total 657 menit bermain. Dalam 12 laga yang ia jalani, Irianto menghasilkan 2 kipes dan 3 percobaan tembakan. Sayangnya, ia belum mampu mencetak gol maupun assist di musim ini. Selain Irianto, nama So Yamamoto juga masuk dalam radar Persebaya Surabaya. Winger asal Jepang itu pernah menjadi bintang Green Force sebelum hijrah ke Persis Solo. So pertama kali bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Liga 1 Indonesia 2022-2023. Pada musim debutnya, ia mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 33 pertandingan. Namun, pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2023-2024, So memutuskan pindah ke Persis Solo. Di klub barunya, ia terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci. Musim ini, So berperan sebagai kapten Persis Solo. Dari 25 pertandingan, ia berhasil mencetak 1 gol dan 5 assist. Performa So tetap impresif meskipun catatan golnya menurun. Ia memiliki passing akurasi 86% dengan 22 kipes sepanjang musim. Kontrak So bersama Persis Solo akan habis pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Dengan harga pasar 4,35 miliar, ia menjadi opsi menarik bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini serang. Jika Persebaya Surabaya berhasil memulangkan 2 pemain ini, total nilai pasarnya mencapai 9,03 miliar. Namun, karena keduanya akan berstatus bebas transfer, Persebaya Surabaya hanya perlu menyiapkan gaji dan bonus kontrak.